kita juga upload di dalam sebuah sistem ini sistem aplikasi namanya Sikadeka. Sikadeka itu sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Jadi kampanye berjalan pasti membutuhkan dana. Nah, dananya itu harus dilaporkan, ya. Laporan awal, ada yang partai besar rata-rata saldonya besar, ya. Ya partai kecil relatif masih kecil ya. Ada yang paling saldonya. kecil berapa tuh Pak paling kecil? Saya kemarin itu ada lihat yang 3 juta saldonya. 3 juta? Nah, 3 jutaan. Kemudian paling besar itu ada 1 miliaran. Oh, 1 miliar ada. Saldo awal. Mungkin ada yang lebih dari 1 miliar kali ya Pak ya? Ya nanti kalau dilihat LPSDK bisa jadi besar. Oh, itu untuk Kabupaten Serang tuh ya? Untuk Kabupaten Serang. Dari 17 caleg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program OMAT, Obrolan Camat, hanya ada di Camat TV, membangun, menginspirasi. Kali ini saya berada di kantor KPU Kabupaten Serang. Saya ingin ngobrol-ngobrol bersama Ketua KPU Kabupaten Serang. Sudah sampai mana proses terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini? Yuk, kita ikut saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya mau ngajak ngobrol-ngobrol nih Pak terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Serang. Siap. Ya. Pak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Ya, Bu. Sibuk apa aja nih Pak? Ya. Selain mengurus KPU nih ya, selain terkait dengan Pilpres dan Pileg nih, apa aja Bapak ini? Kesibukannya ya banyak kesibukan. Ada kesibukan di rumah, ya. Bagaimana kita juga kan punya anak, kemudian kesibukan di kantor, membagi waktu, kemudian juga menyesuaikan antara kegiatan di rumah dengan di kantor. Gitu. Hobinya apa sih Pak? Hobi banyak. Saya hobinya masak juga hobi. Hobi masak, waduh pasti enak nih masakannya. Ini kayak Serang nih, kayak Serang kan khasnya gerem asem nih. Gerem asem. Saya termasuk bukan pecinta bebek, tapi ketika saya makan gerem asem, jadi suka. Gerem asemnya bebek? Bebek. Sampai saking sukanya, saya bisa juga masaknya. Masaknya supaya nggak repot ya, jadi kalau mau masak sendiri gitu. Ya. Terus selain masak apa lagi Pak? Kalau dari sisi olahraga, saya senang badminton. Badminton. Ya, kemudian futsal juga senang. Futsal, itu yang hobi saya. Biasanya rutin berapa kali tuh Pak kalau badminton, futsal? Biasanya kan kalau hobi itu olahraganya rutin. Biasanya sih seminggu sekali atau 2 kali ya. Mungkin kalau ini jadwalnya agak padat ya. Biasanya kita menyesuaikan di mana ada waktu luang untuk olahraga, kita olahraga. Ini kan hari Minggu nih Pak, hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Sabtu libur, kok nggak libur ya Pak KPU? Kalau KPU itu kan kerjanya hari kalender, bekerja penuh jadi nggak ada hari libur ya? Ya. Minggu juga? Minggu juga. Pokoknya sampai nanti selesai? Apalagi dengan edaran yang baru itu, seluruh jajaran KPU, baik komisioner maupun sekretariat, itu harus masuk. Harus masuk, ya, Sabtu Minggu. Tahapan itu nggak boleh terpotong oleh hari libur yang kira-kira mengganggu nantinya, mengganggu aktivitas atau mengganggu tahapan, gitu ya. Tadi hari ini ada aktivitasnya apa aja nih hari ini, hari Sabtu nih? Hari ini tadi kita evaluasi tentang kegiatan kampanye, karena kan hari terakhir ya, kampanye tanggal 10. Kemudian kita juga koordinasi dengan partai berkaitan dengan laporan. Kan kampanye terselenggara pasti ada dananya, maka dananya harus dilaporkan, ya. Apakah laporan awal dana kampanye, kemudian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan itu mesti dilaporkan oleh jadi rutin pelaporan dana kampanye itu enggak nanti selesai Pilpres atau selesai pemilu ya? Menjelang pemilu, kemudian juga setelah pemilu itu harus dilaporkan. Jadi laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, ada LADK, ada LPSDK, ada LPPDK, penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Menarik nih terkait dengan dana kampanye nih Pak, dana pemilu. Sambil duduk Pak, biar nggak capek kita. Oke, mari silakan Bu. Ya Pak, kita mulai lagi nih obrolan-obrolan tadi kan
sudah nanya hobi, kesibukannya apa. Terus yang menarik buat saya tadi itu terkait dengan biaya, anggaran pemilu untuk para peserta. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, yang biasanya mereka itu mendapatkan anggaran-anggaran pemilu itu dari mana aja nih Pak, selain dari kantong pribadinya sendiri? Ya, setiap partai politik dalam kegiatan kan ada kampanye ya. Nah, kampanye itu kan pasti membutuhkan dana. Nah, dana itu juga harus jelas. Ya kan, nggak boleh dananya dari negara kan, BUMN misalkan. Nah, itu harus jelas. Yang diperbolehkan itu adalah sumber dana dari pribadinya, kemudian perseorangan maupun juga berbadan hukum. Nah, itu harus dijelaskan ya. Kemudian ada misalkan identitasnya, kemudian ada berbentuk KTP ya. Kemudian nanti itu sistemnya kita juga upload di dalam sebuah sistem ini sistem aplikasi namanya Sikadeka. Sikadeka itu sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Jadi kampanye berjalan pasti membutuhkan dana. Nah, dananya itu harus dilaporkan ya. Dia mulai dari pembukaan rekening, pembukaan laporan awal dana kampanye. Dia awal tuh punya berapa sih dananya. Kemudian setelah berjalan ada nggak sumbangannya. Nanti setelah terakhir ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Pengeluarannya untuk apa aja, dia pemasukannya berapa. Itu menjadi syarat. Itu menjadi syarat setiap peserta pemilu. Karena kalau itu tidak dilaporkan akan berkonsekuensi terhadap penetapan. Misalkan dia kalau terpilih, misalkan terpilih menjadi suara terbanyak misalkan, itu kalau tidak melaporkan itu bisa berkonsekuensi tidak ditetapkan jadi calon terpilih. Bahkan di awal itu kalau ada laporan awal dana kampanyenya tidak dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka itu bisa dibatalkan. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Serang semuanya tertib, semuanya melaporkan, dan tanggal 11 besok itu akhir laporan awal, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, baik dari privat maupun dari sektor badan hukum. Gitu. Nah itu melaporkannya berarti semua orang laporin satu-satu apa bagaimana itu Pak? Jadi nanti sistemnya kan setiap partai kan punya caleg ya. Kayak di Kabupaten Serang itu kan calegnya 717 ya. 717 caleg dari 18 partai peserta pemilu. Kemudian dia membuat rekeningnya kolektifnya oleh partai. Partai yang melaporkan melalui operatornya, dan operatornya itu sudah dilatih oleh kita ya. Agar jadi secara online gitu ya Pak? Secara online ada, dan kita pantau misalkan. Dan kita juga dalam rangka memudahkan pelayanan kepada partai politik, nah kita membuat grup LO-nya, penghubung lah ya, penghubung antar partai, agar mereka ini memahami berkaitan dengan mekanisme pelaporan dana kampanye, apakah awal, apakah sumbangan, apakah penerimaan dan pengeluaran. Begitu. Jadi dikolektif untuk semua partai. Nah, kan ini terkait dengan biaya kampanye pemilu. Yang paling besar itu ada nggak sih Pak dari semua peserta pemilu nih? Yang paling besar nih dia punya biaya untuk pemilunya siapa? Bapak tahu nggak? Ya Pak, kalau gini, kalau ini kan belum ketahuan akhirnya ya. Kita kan masih pada tahap laporan awal dengan laporan sumbangan dana kampanye, belum terlihat. Yang kemarin baru dipublish itu kan laporan awal. Laporan awal, ada yang partai besar rata-rata saldonya besar ya. Ya partai kecil relatif masih kecil ya. Ada yang paling kecil berapa tuh Pak paling kecil? Saya kemarin itu ada lihat yang 3 juta saldonya. 3 juta? Nah, 3 jutaan. Kemudian paling besar itu ada 1 miliaran. 1 miliar ada. Saldo awal. Mungkin ada yang lebih dari 1 miliar kali ya Pak ya? Ya nanti kalau dilihat LPSTK bisa jadi besar. Itu untuk Kabupaten Serang tuh ya? Untuk Kabupaten Serang. Dari 17 caleg. Gitu. Kita nah, gimana Pak? Kalau kita kan caleg di tingkat kabupaten, DPRD kabupaten. Gitu. Nah, untuk tugas dan fungsi KPU tuh selain tadi itu sebagai menerima pelapor atau mengaudit laporan tuh apa aja sih tugas dan fungsinya Pak? Ya diantaranya kalau kita kan sistemnya hierarki ya. Baik ada KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Kemudian juga kita punya jajaran. Di bawah ini ada badan ad hoc, namanya ada PPK, ada PPS, kemudian ada KPPS. Yang salah satu tugas kita adalah memberi
breakdown, menjabarkan program dan anggaran. Misal kita kasih DIPA anggaran, maka diturunkan mulai program dan kegiatan. Nah, itu tugas kita. Ya, termasuk juga melaksanakan tahapan ini, tahapan program, kemudian mengendalikan jadwal kegiatan pemilu bersama PPK, PS dan KPPS dan seterusnya. Sudah sampai mana proses? Kalau sampai hari ini kan sudah H-3 ya, H-3 pemilu. Nah, tahapannya kita kan paralel ya tahapannya. Ada yang berkaitan, misalkan kita terbagi beberapa divisi. Ada divisi teknis misalkan ngurusin tentang kampanye, ngurusin tentang teknis pemungutan dan penghitungan suara. Jadi melaksanakan BIMTEK, kemudian divisi SDM menyiapkan SDM kita, khususnya di KPPS. Ujung tombak kita kan di KPPS tuh. Kemudian itu sudah posisi ready, sudah posisi dilantik, sudah posisi di BIMTEK. Jadi SDM kita sudah siap lah, sudah ready. Kemudian kan mereka mau melakukan apa? Pemungutan dan penghitungan suara. Otomatis ada bahannya. Apa itu? Logistik namanya. Logistik pemilu. Nah, saat ini kita sebagian besar sudah didistribusi ke kecamatan. Ya. Kalau dipresentasikan, Waringin Kurung baru semalam tuh, Pak. Ya, kalau dipresentasikan kira-kira 95%. 95%. Termasuk Waringin Kurung itu yang kira-kira akhir lah, dia mendapatkan jadwal yang akhir, ya, dan alhamdulillah juga sudah beres ya, sudah dikirim. Jam 2 malam. Jam 2 malam, karena kita kasih jadwalnya antri tuh. Nasik Dapil 5 ya, Dapil 5 itu akhir, tinggal terakhir itu Keramat nih, tinggal Keramat. Kemudian beberapa kecamatan, ada beberapa kotak yang belum terkirim, tapi secara umum sudah terdistribusi logistiknya. Termasuk juga nanti kita distribusi yang daerah terluar ya, ada Pulau Panjang, Pulau Tunda. Belum itu udah sampai mana itu mereka distribusi? Kalau kotak suara itu udah sampai sana? Udah 5 tingkatan, kotak suara sudah distribusi ke kecamatan Tirtayasa. Ya, kita kan kotak suaranya ada 5 tingkatan, ada Pilpres, kemudian ada DPR RI, kemudian DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Semua sudah dikirim ke kecamatan. Di gudang PPK lah ya. Nanti besok saya tadi tanya jadwal kesiapannya, rencananya besok akan didistribusi ke Pulau Tunda ya. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Nah, kita juga berkoordinasi dengan stakeholder, kemudian ya pihak keamanan. Harus pakai perahu kan itu mah? Ya, perahunya kita bekerja sama dengan pos ya, biar pos yang memverifikasi kelayakan perahunya. Nah, karena banyak pihak juga yang ingin ikut, ya ingin ikut ke sana. Perjalanan ke sana kira-kira 2 jam lah ya. 2 jam? 1 sampai 2 jam. Paling cepat tuh 1,5, tapi dengan cuaca agak hujan begini ya, bisa 2 jam lah ya perjalanan. Cuacanya lagi ekstrim ini, Pak? Lagi ekstrim. Banyak hujan terus, jadi emang resiko tinggi loh ya. Tadinya saya pengen ikut juga, cuman ya kan banyak yang harus dipikirkan di sininya. Ada jaga gawang dulu ya? Jaga gawang dulu. Ini sebenarnya kita agendanya, tadi ada acara pagi bersama partai, kemudian rencananya hari ini juga kita akan ke gudang mengecek kira-kira logistik apa, khawatir ada yang belum lengkap ya, baik yang di dalam kotak mau di luar kotak, kita akan pastikan kelayakannya juga ya, jumlahnya ya. Kalau tadi pagi dengan partai ngapain aja tuh, Pak? Ada tadi acara apa itu? Menyampaikan pertama evaluasi tentang kampanye. Apakah kampanye ini ada misalkan pelanggaran? Ya, selama ini di Kabupaten Serang kita tidak mendapatkan laporan adanya pelanggaran. Kemudian juga dari sisi pemberitahuan. Pelanggaran laporkannya ke KPU apa ke Bawaslu, Pak? Bawaslu, cuman dia misalnya apakah hasil dari penanganan Bawaslu itu biasanya tembuskan ke KPU untuk ditindaklanjut. Tembusannya ada ya? Ya. Nah, untuk menindaklanjuti pelanggaran itu kalau di KPU apa itu, Pak? Ya, misalkan gini, ada ada peserta pemilu atau calegnya misalkan melanggar kampanye, kemudian ditangani oleh Bawaslu, hasil putusan penanganan pelanggarannya misalkan pembatalan, dibatalkan oleh maka KPU. tindak lanjutnya itu 3 hari dari putusan KPU itu
maka kita tindak lanjuti. Jadi dibatalkan sebagai calon peserta sebagai pemilu calon, itu dari dia. KPU. Di KPU. Jadi berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Berdasar putusan. Oh, putusan. Namanya putusan. Putusan Dari Bawaslu. Nah, biasanya pelanggaran-pelanggaran tuh yang paling umum dilakukan oleh peserta pemilu itu apa sih, Pak? Di antaranya yang paling umum lah kegiatan kampanye. Apa aja? Kayak gimana sih kegiatan kampanyenya misalnya? Ya, kegiatan kampanye misalkan berkaitan dengan kampanyenya berisi ujaran kebencian, itu bisa dilaporkan ya hoax, kan, ya. ras, hoax dan lain-lain. Nah itu ya. Sara. Gitu Selama ini ada nggak tuh, Pak? Makanya kita berdasarkan evaluasi rakor tadi tidak ada. Oh, belum ada mungkin ya. Ya sampai hari ini saya bilang belum tidak ada. Ya, belum ada ya, belum ada. Belum ada. Jangan sampai ada ya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Tapi memang ini emang nggak ada, emang nggak ada kan? Kalau kaitannya pelanggaran kan domainnya permisif gitu loh dari KPU dan Bawaslu. Itu kan domain Bawaslu ya. Kalau kita hanya menyampaikan bahwa aturan kampanye ini PKPU 15, PKPU 20, ya kan? Silahkan pedomani dalam hal kampanye. Tinggal itu. Kalau misalkan ada yang melanggar PKPU 15 dan 20-nya, ya berarti itu domainnya Bawaslu untuk menangani. Begitu. Ya, kalau kita pada posisi ya menerima apa putusannya dari pelanggaran, karena yang memastikan apakah tahapan penyelenggaraan pemilu ditaati ya baik oleh penyelenggara oleh peserta itu diantara adalah Bawaslu. Kalau penyelenggara itu siapa sih sebenarnya? Penyelenggara itu ya kalau di sisi undang-undang kan ada 3. Satu ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, kemudian ada DKPP-nya. Ya. Kalau peserta mah kan tadi ya dari caleg-caleg itu. Peserta itu ya apa namanya yang mendaftarkan diri atau menjadi kompetitor kompetisi ya mengikuti kompetisi. Yang mengikuti kompetisi pileg ya, yang 712 orang atau 18 partai politik ya. Pak Nase ini backgroundnya apa sih, Pak? Kalau dulu kan saya kenal tuh, kalau kayaknya saya baru kenal sama Pak Nase nih. Pak Nase dulu backgroundnya apa tuh? Background apa tuh? Kalau dulu kan Pak, apakah background pendidikan? Pak Abidin kan dulu backgroundnya sebagai pendidik ya. Nah, kalau Pak Nase itu apa? Sama dulu, iya saya backgroundnya juga dosen ya. Oh, dosen di mana, Pak? Dosen di kampus ST Ayah Salamiyah di Jawilan. Oh, di Jawilan. Kok bisa sih Pak tertarik menjadi ketua KPU? Kalau udah jadi dosen, dosennya berhenti apa gimana? Cuti. Cuti. Jadi gini prinsipnya. Awalnya nih sejarahnya jadi ketua KPU. Kan nggak mungkin kita ujung-ujung ada di KPU kalau tidak ada tangganya lah ya. Oh iya. Ya kalau dari sisi silsilah kepemiluan mungkin diantaranya saya yang paling lengkap. Kenapa itu Pak merasa paling lengkap diantara? Saya pernah jadi ketua PPS. Oh, pernah. Pernah menjadi anggota PPK. Dari sisi pengawas saya juga pernah jadi panwasan. Pernah juga jadi KPU. Pengalamannya ya. Udah pernah jadi Bawaslu juga pernah. Ya. Jadi sisi itunya. Kalau di sini kan periode kedua nih. Periode kedua. Bapak di sini. Sebelumnya kan di Bawaslu Provinsi. Oh, Bawaslu Provinsi. Dan sebelumnya di KPU tahun 2013 sampai 2018. Sama Pak Abidin dulu. Oh, Pak Abidin. Kemudian saya ke Bawaslu, anggaplah sekolah dulu isi Bawaslu, ini balik lagi ke KPU. Karena kan harus 2 periode gitu. Nah, Pak, ini kan kalau untuk jadi KPU itu kan pengetahuan saya ya, kalau itu kan bekerjanya 5 tahun sekali nih. Ya. Nah, selama tidak ada pemilu itu ngapain aja? Ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kan pelaksanaan pemilu dilakukan. Kemudian hasil dari pelaksanaan itu kita lakukan evaluasi. Apakah itu bentuknya riset, ya? Apakah misalkan di seluruh tahapan itu kita lakukan penelitian, kajian. Nah itu menjadi, makanya kita punya rumah pintar pemilu. Nah itu sebagai sarana edukasi bagi publik. Kemudian jadi buat dokumen kayak gitu. Kemudian bikin penelitian. Ini kan bisa menjadi objek atau tempat para peneliti di kampus-kampus untuk melakukan penelitian tentang kepemiluan, pemilu dan demokrasi. Jadi bahan riset mereka ya. Selain itu kan pemilih ini kan dinamis. Ya kan? Maka KPU salah satu tugasnya adalah memutakhirkan data pemilih. Ya, setiap
disebutnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, jadi setiap tahun, setiap prodik dilakukan pemutakhiran. Sebenarnya berapa sih pemilih kita? Termasuk juga berkaitan dengan pendidikan pemilih, pendidikan politik, ya kan? Untuk para pemilih. Ya, masyarakat itu kan harus dilakukan, harus juga mengerti tentang demokrasi ini. Jadi bukan hanya melulu 5 tahun sekali, mestinya juga setiap tahun dilakukan pendidikan politik, mengerti tentang tata kelola negara, apa sih adanya pemilu itu buat apa, ya kan? Ganti orang, kemudian generasi mudanya itu harus diberikan input ya tentang pengetahuan kepemiluan, atau juga flashback pengetahuan tentang agar tingkat parmasnya menjadi tinggi gitu ya. Nah, itu tugas KPU apa aja yang sudah dilakukan nih Pak untuk para pemuda-pemuda atau yang jiwa pemilih pertama nih, untuk para pemula pemula ini apa aja nih? Soalnya mereka kan banyak yang belum tahu, belum mengerti, bahkan mereka KTP aja belum punya gitu Pak. Itu bagaimana tuh Pak?